chapternya. Jadi chapter kali ini berjudul The Monster Battle of Onigashima atau pertarungan para monster di Onigashima inilah. Ini cukup jelas sekali di mana Oda sudah menyebut para supernova ini alias kelimanya sebagai monster. Ya, untuk kedua lawannya alias Yonko itu sudah jelas lah, mereka ini benar-benar seorang monster. Dimana untuk covernya masih berisi cover request seperti biasa. Dan sini terlihat Jinbei sedang tidur bersama ubur-ubur, berburu ubur-ubur. Oke, chapter lalu berakhir dengan Luffy yang berhasil memukul Kaido dengan Red Rock-nya. Dan sini Kaido kaget, loh ternyata serangan dari Luffy ini berhasil masuk dan memberikan damage kepada Kaido. Di sini pun Zoro berkata, oh jadi itu adalah haki yang dia pelajari dari si orang tua. Ya, orang tua ini adalah kakek Kyoshi. Dan Kid pun bingung dengan berkata, apa-apaan haki itu? Bagaimana tonjokan biasa bisa mempan terhadap Kaido? Oke, di sini lagi-lagi cukup janggal. Ternyata kedua top karakter ini sepertinya masih belum mahir atau bahkan tidak tahu penggunaan Ryuo. Atau mungkin karena Luffy menunjukkan next level dari Ryuo-nya, yang bahkan Hyogoro pun tidak bisa menggunakan Ryuo yang sama dengan Luffy. Jadi mereka ini cukup bingung lah tentang kemampuannya. Ya, buat kalian yang bingung tentang penggunaan haki ini pernah saya bahas super lengkap di video ini. Mungkin kalian bisa lihat. Dimana Kaido pun yang sangat bingung dengan serangan Luffy itu, dia pun berpikir kembali. Bukankah Luffy bahkan tidak berdaya sama sekali ketika di Kuri? Yang kita pun lihat semua, bahkan serangannya di mode Gear 4 itu nggak berefek sama sekali kepada Kaido. Hanya geli-geli saja. Dia bingung apa yang terjadi dalam beberapa hari saja, karena di sini Kaido berkata hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat melawannya. Mungkin dalam artian dapat melukai tubuh Kaido. Ya, untuk luka sudah jelas lah, hanya ada satu orang alias Oden. Dimana di sini ketika Kaido melihat Luffy, dia melihat ada bayangan orang-orang lain di belakang Luffy ini. Ada bayangan Roger, Shirohige, Oden, dan juga Rox di belakangnya. Ini cukup mirip ketika para Scabbard ini akan menyerang Kaido, di mana Kaido ini melihat ada bayangan Oden, tapi di sini bahkan Oden plus Shirohige plus Roger dan yang luar biasanya plus bayangan Rox the Shebek. Wah, ini benar-benar gila banget, bos. Oke, mungkin untuk kali ini akan saya bahas nanti ya. Kita akan lanjut dulu di review chapternya. Kaido yang kesal akhirnya langsung mengeluarkan salah satu jurus andalnya, yaitu Raimei Hake. Dimana di sini Luffy sempat melihat ke masa depan, tapi karena Kaido ini yang ternyata cepat sekali, Luffy hanya berhasil menghindari sebagian serangan saja dan keluar sedikit darah dari kepalanya. Dimana di situ Kaido memuji Luffy dapat menghindari serangannya kali ini. Dimana sebelumnya ini benar-benar one hit KO banget untuk Luffy. Oke, jadi terjawab ya, ketika di Kuri kan banyak yang ngomong nih, lah bang, kenapa Luffy nggak bisa ngelihat serangan Kaido ya, padahal dia bisa melihat masa depan? Jawabannya sangat jelas sekali karena Kaido terlalu cepat untuk pergerakan Luffy. Jadi di sini cukup clear juga jika orang bisa melihat masa depan atau Ken Bunsoku Advance, ini bukan hal mutlak bahwa dia bisa menghindari segala jenis serangan. Oke, dan saat Big Mom akan menyerang Luffy dengan Heavenly Fire-nya alias menggunakan Prometheus lah, di situ Zoro langsung memotongnya menjadi dua dengan jurus belah apinya Kinemon. Yang ada juga di spoiler yang bernama Kitsune Biryu Homurasaki. Nah, dengan ini prediksi channel Devil no Mi akhirnya benar-benar terwujud ya, karena banyak yang tidak setuju juga sih di video tersebut. Dimana di video ini saya berkata bahwa Zoro akan mengeluarkan jurus barunya di perang Wano Kuni ini, yaitu jurus elemen. Dan di situ saya berkata bahwa Zoro akan mengeluarkan elemen api. Karena terlihat sekali Zoro ini sangat tertarik terhadap elemen api sejak lama. Ya, mungkin kalian banyak yang bilang, lah bang, Zoro mah udah ada elemen angin, gak mungkin punya elemen api. Dimana kalian bisa lihat sendiri untuk ratingnya ya kurang bagus lah, karena banyak yang tidak setuju tentang hal itu. Untuk yang ingin lihat lebih lengkap, kalian bisa langsung cek di videonya. Wadaw sekali. Nah, tapi dengan begitu, berarti trio monster kita ini punya elemen api semua. Wah, ini benar-benar cukup mantap. Luffy dengan Red Hawk-nya, dan yang terbaru adalah Red Rock. Lalu Zoro dengan jurus curian yang baru alias jurus curian dari Kinemon, dan Sanji yang paling awal dengan Diable Jambe-nya. Mantep. Ya, untuk Jinbei mungkin elemen air lah karena dia seorang fishman. Untuk Yamato, aduh, ini calon nakama nih. Oke, dimana Kaido menyerang Luffy kembali,
Tapi di sini dia ditolong oleh Lau dengan Sunblast-nya. Dan dia memindahkan Luffy ke tempat Lau ini. Di situ Lau kesal dengan Luffy karena dari awal dia ini memang sudah berniat untuk menolong Kinemon. Tapi kenapa Luffy harus jalan duluan dan ngomong ke Lau ini yang buatnya seakan-akan Lau ini mengikuti perintah Luffy. Ini seperti yang saya katakan di review lalu. Lucu juga ya, Lau ini mau nurutin perintah Luffy. Ternyata di sini dia kesal sendiri dengan perlakuannya. Haha. Di situ Kid mengejek Lau karena mau-maunya dibudaki oleh Luffy dan berkata mereka hanyalah lower level alias orang rendahan lah. Dan pada saat itu Big Mom menyerang ketiganya dengan tekniknya Heavenly Bonbon, di mana Prometheus mengeluarkan 3 bola api kecil alias 3 small fireball. Luffy malah bikin game. Siapapun yang kena api tersebut adalah si orang rendahan. Lau dan Kid awalnya tidak mau mengikuti permainan Luffy, tapi ketika serangan datang, mereka malah tidak mau menyentuhnya dan memasang muka yang lucu banget. Wah, ini benar-benar lucu banget asli. Tapi gara-gara hal tersebut mereka malah jadi kena semuanya. Aduh, dasar orang rendahan. Nah, di sini diperlihatkan Zoro sudah mulai serius, bosku. Dia udah pakai ikat kepalanya dan berkata kepada Killer, jangan menghalangi jalanku, Kamazo. Wow, ternyata si bodoh satu ini alias Zoro ternyata ingat dengan musuh yang dia lawan karena dia mengingat ketawanya dari Kamazo pada saat itu. Jujurnya menurut saya kedua karakter bodoh kita alias si dua bodoh Luffy dan Zoro di Wano ini benar-benar berkembang sangat pesat. Luffy bahkan dia bisa mengingat Killer ini siapa dan Drake juga siapa. Padahal biasanya Luffy ini susah sekali mengingat orang-orang. Di sini pun Zoro sama seperti itu. Ya emang arc Wano Kuni ini dibuat untuk perkembangan masing-masing karakter di bajak laut topi jerami. Lanjut, situ Killer menyiapkan senjatanya yang bernama Punisher dan membalas kata-kata Zoro. Jika saya mempunyai senjata ini, kau pasti sudah mati. Nah jelas bukan, dari sini seperti yang saya katakan di video ini, pada saat pertarungan mereka berdua ini, mereka tidak dalam keadaan fit atau full power. Killer dalam kondisi smile dan tidak menggunakan senjata utamanya. Zoro juga dalam gangguan dan tidak menggunakan ketiga pedangnya. Ya walaupun tetap hasilnya sama seperti yang Zoro bilang di chapter ini, bahwa hasilnya akan sama saja jika keduanya bertarung sekarang, bahwa Zoro akan menang. Ya itu pun saya sangat setuju dengan hal tersebut. Tapi yang jelas adalah tidak akan semudah itu seperti yang kalian bilang. Zoro saja dia mengakui kok kekuatan dari Killer ini mungkin akan kelihatan one hit KO, padahal mereka sebelumnya sempat clash yang luar biasa loh jika kalian jeli melihatnya. Akhirnya mereka berdua ini menyerang Kaido secara bersamaan dengan jurus Rengoku Onigiri dan Killer dengan Zanzu Claw yang hanya memberikan luka sedikit kepada Kaido lah, dan situ pun Kaido hanya tersenyum dan memujinya. Wah ini sangat gila sekali. Serangan babang jorok kita disampahi oleh Kaido. Aduh. Di situ Zoro pun berkata dia masih perlu mengeluarkan kekuatan penuh dari Enma-nya. Wah, jai sekali. Bakal dikeluarin nih bayangan dari Kozuki Oden. Dan pada saat itu, trio jamet kita alias Jegi, Monkey, dan Torao sudah siap kembali dan akan menyerang secara bersamaan. Di mana Kaido berkata kepada Big Mom, nenek tua kau diam dulu karena saya akan melihat kemampuan penuh dari mereka semua. Lagi-lagi ini sangat gila banget anjir. Kaido super tanky ini bisa-bisanya ngebiarin orang nyerang dulu seperti itu. Wah ini sangat mantap sekali. Di sini Luffy menggunakan Gomu-Gomu no Kongan di mode Gear 4, Lau menggunakan taknya dan menjatuhkan batu yang banyak sekali, dan Kid dia menggunakan serangannya bernama Pang Rotten Pang Vice dan menghantam muka Kaido dengan kedua tangannya ini. Ini sebenarnya cukup mirip sekali ketika mereka bertiga menghancurkan kapal Kaido di depan Onigashima. Dan pada saat itu, Big Mom hanya tertawa dari atas dan mengubah Napoleon menjadi pedang panjang, alias Koknak. Kaido yang keluar dari batuan akhirnya dia berubah ke mode naga lagi dan dalam satu halaman full bersama dengan Big Mom juga berhadapan dengan kelima supernova. Ya sebenarnya cukup mirip dengan chapter lalu, tapi di sini semuanya sudah di mode serius yang sangat amazing. Oke, chapter ini ditutup dengan Kaido yang berkata, kan sangat sia-sia sebenarnya untuk membunuh kalian semua, tapi ya itu memang tidak bisa ditolong.
Wajarlah, kita pun tahu Kaido selalu ingin menjadikan orang kuat di krunya yang sangat mirip dengan bajak laut Rocks. Dan ini menurut saya salah satu pidato yang cukup luar biasa nih. Setelah kematian kalian, aku akan ambil seluruh krumu, seluruh hartamu, dan semua poneglyph yang kalian punya. Siapapun yang menang di pertarungan ini hanya akan beberapa langkah lagi menuju Raja Bajak Laut. Wah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat gila banget pidato dari Kaido. Lagi-lagi Kaido membawa poneglyph yang seakan-akan benar-benar dibutuhkan untuk menggapai One Piece dan yang berarti dia tahu seberapa pentingnya hal tersebut. Satu langkah lagi menuju Raja Bajak Laut karena memang benar sekali siapapun yang menang perang ini akan mendapatkan 3 Road Poneglyph. Yang berarti hanya butuh satu lagi yang masih misterius. Ya banyak yang bilang dipegang oleh Shanks lah atau juga oleh Mary Joyce dan yang lain-lain. Saya pernah untuk bahas teorinya di video ini, mungkin kalian bisa cek. Oke, jadi itulah review luar biasa di chapter kali ini menurut channel Devil Nomi. Dan perlu diingat, minggu depan libur dan chapter akan kembali rilis di tanggal 29 Januari nanti. Oke, overall sebenarnya ini chapter yang ya awalnya nggak keren-keren amat sih, tapi setelah membaca pidato terakhir dari Kaido, wah ini benar-benar bikin merinding. Jadi akan saya kasih nilai di 9 dari skala 10.